Halo, selamat datang di Mixmax Film, channel alur cerita film. Yang kali ini Mimin akan review alur cerita dari film yang berjudul Atlas yang rilis pada tahun 2024 ini. Film yang bergenre fiksi ilmiah futuristik yang menegangkan dengan cerita dan visual yang top banget. Tentang seorang anak perempuan dari pencipta robot Intelligent Artificial, atau AI, yang malah membunuh penciptanya dan menjadi teroris robot AI pertama di dunia. Di mana dia dan tentara elit harus melindungi dunia dari ancaman kecerdasan buatan yang berbahaya yang harus mereka buru hingga keluar angkasa, dibintangi oleh Jennifer Lopez, Simu Liu, Abraham Popola, dan banyak lagi bintang papan atas lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Atlas ini. Tapi Mimin pengen ngingetin nih, buat subscribe, like, dan komennya agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan Mimin bisa cepet gajian. Kalau udah, terima kasih. Di awal film diceritakan teknologi AI sudah sangat maju. Robot-robot yang dibekali teknologi AI sangat membantu pekerjaan manusia. Tapi tiba-tiba hal itu berubah ketika satu robot AI melanggar protokol keamanan. Membuatnya bisa berpikir mandiri dan menghack teknologi AI di seluruh dunia. Mereka mulai menyerang manusia dengan brutal. Lebih dari 1 juta manusia tewas akibat perang melawan pasukan AI robot itu. Pihak pemerintah kemudian mengumumkan otak di balik serangan AI itu adalah robot bernama Harlan. Dia adalah teroris robot AI pertama di dunia. Harlan diciptakan dan dikembangkan di Shepard Robotics oleh ahli AI wanita dan seorang ibu yang bernama Val Shepard. Namun Harlan malah membunuh Val di depan putri Val yang bernama Atlas. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah membentuk koalisi bangsa-bangsa internasional yang dikenal sebagai pasukan KPI. Pasukan ini berhasil mengalahkan banyak sekali robot AI di beberapa wilayah dunia. Sadar kalau dia sudah terdesak, Harlan pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan bumi. Hingga 28 tahun kemudian, pada suatu pagi Atlas yang sudah dewasa dan telah bekerja sebagai analis pasukan KPI, melihat berita penangkapan robot AI tangan kanan Harlan, yang bernama Casca oleh pasukan KPI. Dan bergegas segera menuju kantor KPI. Sesampainya di kantor, Atlas sedikit marah kepada pemimpin KPI yang bernama General Bote, karena tidak ada yang memberitahunya mengenai penangkapan Casca, yang justru mengetahuinya dari berita. Bote pun menjelaskan dia harus memastikan apakah benar itu robot Casca atau bukan, karena sejak 28 tahun yang lalu, Harlan baru mengirimkan anak buahnya kembali ke bumi. Atlas kemudian masuk ke dalam ruangan untuk menginterogasi Casca. Ketika Atlas mengeluarkan peralatan menulisnya serta sebuah pidak catur yang selalu dia bawa, sebuah koper yang berisi kepala Casca kemudian terbuka. Casca yang masih hidup berkata kalau dia tidak akan memberikan informasi apapun. Lalu Atlas menempelkan bidak catur yang dia bawa hingga membuat prosesor di otak Casca terganggu, membuat Atlas bisa melihat isi data pada kepala Casca. Hingga Atlas akhirnya bisa menemukan lokasi Harlan yang saat ini berada di dalam sebuah planet yang bernama JR39 yang ada di galaksi Andromeda. Hingga Casca kemudian menembakkan senjata yang terpasang pada mulutnya. Beruntung Atlas masih memasang barier karena sudah memprediksi hal itu. Dan memberi pesan pada Harlan, dan Atlas kemudian membunuh robot Casca menggunakan pion catur itu. Berikutnya, para petinggi KPI langsung mengadakan rapat. Mereka akan mengirim pasukan untuk pergi ke planet JR39 untuk menangkap Harlan. Atlas pun memaksa ingin ikut pergi ke sana. Atlas sudah bekerja keras selama ini untuk menyelidiki hal ini. Dengan penuh dendam, Atlas berkata kalau dia sangat ingin melihat Harlan mati di depan matanya sendiri. Tapi Bote menjelaskan kalau mereka tidak akan membunuh robot Harlan. Perusahaan teknologi Shaptek menginginkan Harlan ditangkap dalam keadaan hidup-hidup untuk diambil prosesornya. Misi itu akan dipimpin oleh kolonel yang bernama Elias. Mereka ingin tahu bagaimana caranya Harlan menghack program semua AI di seluruh dunia. Hingga kolonel Elias pun akhirnya setuju kalau Atlas ikut dalam misi ini, karena hanya Atlas yang mengenal Harlan dengan sangat dekat. Atlas pun mengatakan kalau misi ini akan sangat berbahaya. Elias kemudian mengajak Atlas menuju suatu tempat,
dan Elias menunjukkan puluhan robot ARC, yaitu robot AI terbaru, yang disinkronkan dengan pilotnya yang disebut Ranger, sehingga pikiran mereka menyatu menggunakan alat Neuralink. Mendengar Neuralink, Atlas langsung ketakutan. Menurut Atlas, Neuralink adalah alat yang sangat berbahaya. Itu adalah alat yang diciptakan oleh ibunya. Namun Elias meyakinkan kalau koneksi Neuralink membuat mereka bisa memaksimalkan kemampuan robot ARC ini dengan teknologi itu. Elias pun yakin mereka bisa mengalahkan Harlan dengan alat itu. Singkat cerita, tim itu pun mulai terbang meninggalkan bumi menaiki pesawat tempur yang disebut DIB, yang bisa melewati atmosfer bumi yang terpasang barier yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Pilot pesawat harus memberikan kode akses untuk membuka perisai. Setelah perisai itu terbuka, pesawat itu pun langsung melesat keluar angkasa. Di dalam pesawat, Atlas akan melakukan presentasi. Ketika dimulai, Atlas meminta semua Ranger yang ada di sana untuk memutuskan koneksi Neuralink mereka dengan robot ARC, karena takut informasi ini akan dihack. Atlas kemudian menjelaskan keadaan planet GR39 yang sangat tidak stabil dan tidak ada kandungan oksigen di sana. Harlan sengaja memilih planet itu untuk menyusahkan manusia yang akan menyerangnya. Atlas menduga di planet itu Harlan telah membentuk pasukan dalam jumlah yang besar. Seorang Ranger kemudian meremehkan Atlas yang terlalu sok tahu tentang Harlan. Atlas pun menjawab kalau dia sangat mengenal Harlan. Karena sewaktu Atlas kecil setiap hari ada di dekat Harlan, itulah kenapa Atlas tidak pernah percaya kepada robot AI manapun. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di planet GR39. Semua Ranger pun bersiap masuk ke dalam robot ARC masing-masing. Melihat Atlas yang khawatir, Elias memberitahu Atlas kalau pesawat ini membawa bom karbon yang bisa menghancurkan satu planet. Atlas tidak perlu khawatir. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Harlan, mereka akan menghancurkan planet itu. Tiba-tiba pesawat itu diserang oleh sesuatu. Dalam keadaan darurat itu, Elias menyuruh semua Ranger untuk turun dan berkumpul di titik pendaratan yang sudah ditentukan. Dalam keadaan yang sudah kacau, Elias memasukkan Atlas ke dalam sebuah robot ARC yang ada di sana. Ledakan itu membuat Atlas terlempar keluar pesawat. Atlas melihat para Ranger diserang oleh drone milik Harlan. Sekumpulan drone itu terlihat membawa pesawat tempur DIB yang rusak menuju suatu tempat. Seorang Ranger berusaha menolong Atlas. Dia menyuruh Atlas memakai Neuralink untuk mengaktifkan robot ARC yang dia tunggangi. Namun Atlas menolak dengan keras. Ranger itu lalu terkena serangan drone. Robot ARC yang Atlas tunggangi pun menyarankan untuk menggunakan Neuralink. Namun Atlas masih tetap menolak. Atlas pun menyuruh robot ARC itu dikendalikan secara manual. Akibatnya Atlas mendarat dengan tidak sempurna, membuat kepalanya terbentur hingga pingsan. Beberapa saat kemudian, setelah kembali sadar, Atlas mencoba menghubungi yang lain, namun tidak ada jawaban. Robot ARC yang Atlas tunggangi bernama Smith, yang meminta Atlas untuk memakai Neuralink agar mereka bisa terkoneksi dan nantinya bisa beraksi dengan mudah. Namun Atlas masih menolaknya. Lalu Atlas meminta Smith untuk mencari puing-puing kapal penyelamat. Smith pun menunjukkan lokasi kapal penyelamat terjatuh. Atlas meminta Smith membawanya ke lokasi tersebut. Smith pun menjelaskan kalau baterainya tinggal beberapa persen yang tersisa. Smith menyarankan untuk terbang ke tempat itu agar cepat sampai. Namun Atlas menolak karena hal itu bisa memancing drone-drone musuh datang. Atlas pun mulai memasang kendali kaki dan tangan untuk menggerakkan Smith secara manual. Namun Smith kesusahan dalam bergerak karena tidak ada koneksi Neuralink. Atlas harus melakukan scan kode akses terlebih dahulu untuk bisa menggerakkan Smith secara manual. Atlas pun akhirnya bisa menggerakkan robot itu menuju kapal penyelamat. Lalu Smith memberitahu jika Atlas mengaktifkan Neuralink, maka Atlas bisa menggunakan semua senjata dengan maksimal. Tapi Atlas tetap menolak. Atlas pun bertanya, senjata apa saja yang dibawa oleh Smith? Smith kemudian menjelaskan semua senjatanya, termasuk satu bom ion yang dia bawa. Kemudian Atlas sampai di wilayah yang tampak seperti hutan. Di sana Atlas melihat beberapa robot ARC tergeletak. Ternyata itu adalah titik kumpul yang dimaksud oleh Elias sebelumnya. Tapi setelah di-scan satu persatu, semua Ranger yang ada di sana tewas. Mereka tewas bukan karena kecelakaan, namun karena dibunuh, karena terlihat lubang-lubang bekas tembakan. Atlas yang ketakutan pun menyuruh Smith mengumpulkan semua tanda pengenal para Ranger yang tewas. Dan Smith menemukan satu robot ARC yang kosong tanpa Ranger di dalamnya. Ternyata itu adalah robot ARC milik Elias. Berikutnya, dari jauh Smith mendeteksi adanya pergerakan.
Dan setelah di-zoom, ternyata itu adalah robot Casca, robot anak buah Harlan. Ternyata Harlan telah membuat robot Casca dengan jumlah yang banyak. Lalu Smith memberitahu kalau setidaknya ada 6 robot yang mengepung mereka. Smith pun menyuruh Atlas bersiap untuk bertempur. Namun karena tidak bisa bertempur, Atlas memutuskan untuk kabur. Casca dan pasukannya pun langsung mengejar dan menembaki Atlas. Di tengah pelarian, Atlas kemudian terjebak di dalam badai yang besar, sementara tentara Casca masih terus menembakinya. Atlas pun terlempar, kemudian Atlas pun panik melihat pasukan musuh di depannya. Dia meminta Smith untuk menembakkan bom ion. Awalnya Smith melarang, namun Atlas sangat memaksa. Akhirnya Smith menembakkan bom itu hingga menghancurkan semua pasukan Harlan dan lingkungan sekitarnya. Tapi ternyata Casca masih hidup. Saat Casca akan menembak Atlas, tiba-tiba tanah di sana runtuh. Casca dan Atlas pun jatuh ke dalam tanah itu. Insiden itu membuat kaki Atlas patah. Smith pun menjelaskan kalau dia dilengkapi oleh mode pengobatan. Jadi ketika Ranger terluka, mereka bisa segera diobati. Atlas pun menyuruh Smith untuk mengobatinya. Smith langsung mengeluarkan alat untuk menyambung tulang Atlas yang patah. Kemudian Atlas teringat dengan Elias yang belum ditemukan. Smith pun mengatakan kalau Elias mempunyai peluang hidup yang sangat kecil. Begitupun dengan Atlas, satu-satunya cara untuk meningkatkan peluang hidup Atlas adalah dengan melakukan sinkronisasi dengan Neuralink. Mendengar hal itu, Atlas pun akhirnya sadar dan bersedia melakukan sinkronisasi. Tapi Atlas melarang Smith untuk mengakses ingatannya. Sementara itu di tempat lain, ternyata Harlan menangkap Elias yang masih hidup. Lalu Harlan mengambil kode akses pertahanan barrier bumi yang ada di mata Elias. Sementara itu, sinkronisasi antara Atlas dan Smith pun terhenti. Smith pun menduga kalau hal itu disebabkan oleh pikiran Atlas yang tertutup, karena selama ini Smith tidak pernah gagal melakukan sinkronisasi dengan Ranger yang lain. Smith pun meminta Atlas menjalankan mode sinkronisasi manual terlebih dahulu. Dengan terpaksa, Atlas pun melakukannya. Kemudian Smith mendeteksi kalau Atlas memiliki trauma mendalam terhadap Harlan. Smith pun menanyakan semua tentang Harlan kepada Atlas. Awalnya Atlas menolak memberi informasi, namun karena tidak ada pilihan lain lagi, akhirnya Atlas mengizinkan Smith mengakses ingatannya. Smith akhirnya tahu kalau Atlas sudah menganggap Harlan seperti kakak kandungnya, namun Smith bingung kenapa robot AI seperti Harlan ingin menyakiti Atlas. Yang seharusnya Harlan melindungi Atlas, kemudian sinkronisasi kembali berjalan, Smith pun berjanji kalau dia akan melindungi Atlas apapun yang terjadi. Meskipun sinkronisasi belum 100%, Atlas sudah mulai bisa mengetahui semua informasi yang dimiliki Smith. Begitupun sebaliknya, Smith sudah mulai mengetahui apa yang diinginkan oleh Atlas, yang menjadikan sinkronisasi dua arah. Atlas dan Smith kemudian menemukan gua bawah tanah di dekat mereka. Mereka pun menggunakan tenaga pendorong untuk menuju tempat itu. Atlas kemudian menyiapkan senjata, karena dia tahu anak buah Harlan pasti sedang mencarinya. Tanpa diberitahu, Smith pun sudah mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Atlas. Ketika sudah di permukaan beberapa saat kemudian, robot Casca akhirnya mengetahui keberadaan Atlas. Kemudian Atlas berhenti di suatu tempat dan menemukan bunga yang indah. Smith pun menyuruh Atlas menamai tanaman itu, karena Atlas adalah manusia pertama yang menemukannya. Atlas pun memberi nama tanaman itu Plantis. Smith kemudian mengambil satu tanaman itu untuk dibawa kembali ke bumi. Kemudian Smith mendeteksi pergerakan robot Casca yang bergerak mendekat. Ternyata Atlas sengaja memancing Casca untuk datang, karena dia sudah memasang beberapa ranjau. Atlas pun menyuruh Smith untuk meledakkan ranjau-ranjau itu, seketika terjadi ledakan hebat. Setelahnya Atlas mendekati Casca yang sudah tinggal kepala. Atlas mengambil kepala itu, dan kemudian meremukannya. Lalu Atlas menemukan pemancar jarak pendek di dalam kepala Casca, yang artinya markas Harlan ada di dekat sana. Atlas ingin pergi ke markas Harlan untuk menandai lokasi itu, dan memberitahu markas KPI di bumi. Awalnya Smith menolak karena Smith harus mengantar Atlas menuju kapal penyelamat.
dan sinkronisasi mereka belum selesai 100%. Jika mereka pergi ke wilayah musuh, hal itu akan sangat berbahaya. Tapi Atlas tetap memaksa dan memutuskan untuk pergi sendiri. Dia pun berniat untuk keluar meninggalkan Smith. Tiba-tiba Smith menahan gerakan Atlas. Akibat koneksi Neuralink, Smith bisa mengendalikan gerakan Atlas. Atlas pun ketakutan karena teringat masa lalu saat Harlan mengendalikan gerakan ibunya menggunakan koneksi Neuralink. Dalam ingatan itu, Atlas melihat Harlan menggerakkan ibunya untuk bunuh diri dengan cara mengendalikan gerakan tangan ibunya dan menembak kepalanya sendiri di depan Atlas. Smith pun merasakan apa yang dirasakan oleh Atlas, tapi anehnya bukannya merasa sedih, Atlas malah merasa bersalah. Atlas pun berkata, jika dia tidak menandai markas Harlan, maka perjuangan semua orang yang tewas dibunuh oleh Harlan akan percuma. Begitu juga dengan usaha Atlas selama ini, yang terus mencari cara untuk menghentikan Harlan. Mendengar hal itu, Smith pun akhirnya setuju untuk membantu Atlas. Mereka pun bergerak menuju markas Harlan. Malam harinya Atlas dan Smith akhirnya sampai di dekat markas Harlan. Ternyata selama 28 tahun itu Harlan membangun markas yang besar di tempat itu. Smith kemudian menanam alat pelacak di dalam tanah. Dengan begitu KPI akan bisa menemukan lokasi tempat ini. Smith pun mengajak Atlas untuk pergi, tapi Atlas yang penasaran mengajak Smith untuk mendekat. Dari jauh Atlas melihat pasukan Harlan memperbaiki pesawat tempur Deep. Mereka juga menyiapkan bom karbon yang ada di dalam pesawat Deep. Tiba-tiba Smith mengalami gangguan. Atlas mengira Smith telah dihack. Namun Smith menjelaskan kalau sistemnya tidak mungkin dihack karena dia memiliki sistem yang tertutup. Mereka pun berusaha kabur, namun tiba-tiba Smith mati total. Casca kemudian muncul di hadapan Atlas. Di saat yang sama, di bumi General Bote akhirnya menerima pesan yang dikirimkan oleh Atlas. Sementara itu, Atlas akhirnya ditahan. Akhirnya Harlan kemudian muncul mendekati Atlas yang baru mengetahui kalau Harlan berencana menggunakan bom karbon yang ada di dalam pesawat tempur Deep untuk menghancurkan bumi. Harlan pun berkata kalau dia sudah merencanakan semua ini sejak awal. Dahulu Harlan sengaja membunuh Val agar Atlas dendam kepadanya. Dan 28 tahun kemudian, ketika Atlas dewasa, Harlan sengaja mengirim robot Casca ke bumi agar ditangkap. Hingga Atlas pasti akan ikut misi menuju planet ini. Harlan akan menggunakan bom karbon yang ada di dalam pesawat Deep untuk menghancurkan bumi. Karena menurut Harlan itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan bumi dari manusia yang selalu merusak bumi. Harlan akan membangun ulang peradaban manusia kembali dengan caranya sendiri. Tapi Harlan memerlukan setidaknya 2 kode akses untuk menembus perisai bumi. Harlan sudah mendapatkan 1 kode akses dari Kolonel Elias, dan saat ini dia akan mengambil kode akses dari dalam mata Atlas. Harlan kemudian men-scan kode akses yang ada di dalam mata Atlas. Setelah mendapatkan kode itu, Harlan kemudian bergegas pergi meninggalkan Atlas dengan oksigen yang hampir habis. Atlas yang diborgol pun bingung tidak bisa melakukan apa-apa. Elias yang tergeletak di sampingnya kemudian mengeluarkan suara. Meskipun terluka parah, Elias ternyata masih hidup. Elias bertanya apakah Harlan menangkap Atlas bersama dengan robot Smith. Atlas pun memberitahu kalau robot Smith tergeletak di ruangan sebelahnya dan dinonaktifkan oleh Harlan. Elias kemudian berkata kalau robot Ark tidak bisa dinonaktifkan kecuali baterai fusinya habis atau hancur. Kemudian Elias memberikan alat Neuralink-nya agar Atlas bisa menghubungi Smith yang ada di dekat sana. Setelah memakai alat itu, ternyata benar. Smith menjawab panggilan Atlas. Smith berkata kalau dia tidak bisa bergerak, tapi Atlas bisa menggerakkannya jika sinkronisasi mereka selesai. Selama ini, Atlas memblokir sebagian ingatannya, membuat proses sinkronisasi terhambat. Atlas kemudian merasa sedih, karena dia merasa penyebab semua kekacauan yang terjadi adalah akibat dari kesalahannya. Atlas pun menceritakan penyebab kenapa Harlan berubah menjadi jahat. Saat dia masih kecil, ibunya lebih memperhatikan Harlan daripada Atlas. Atlas pun meminta Harlan mengajarinya. Karena Atlas pikir jika dia menjadi pintar, maka ibunya juga akan memperhatikannya. Harlan pun meminta Atlas kecil memakai Neuralink dan berkata, jika dia bisa mengubah koneksi Neuralink menjadi 2 arah, Harlan akan memberikan semua pengetahuan yang dia miliki kepada Atlas. Dan juga sebaliknya, Harlan akan mendapatkan semua pengetahuan dan semua keinginan milik Atlas. Atlas pun setuju.
Kemudian Harlan memasangkan Neuralink yang telah dia modifikasi pada kepala Atlas. Saat sedang mengakses memori dan imajinasi Atlas, Harlan kemudian melihat bumi yang hancur akibat ulah manusia. Hingga Val ibunya datang memutus koneksi itu. Setelah mendapatkan akses kontrol dua arah, Harlan akhirnya bisa mengontrol gerakan tubuh Val. Harlan lalu menggerakkan tangan Val mengambil pistol untuk bunuh diri. Val pun menyuruh Atlas untuk kabur. Sejak saat itu Atlas selalu dihantui rasa bersalah. Atlas sangat ingin membunuh Harlan untuk menghentikan semua ini. Smith pun mencoba menenangkan Atlas dan berkata, kalau semua ini bukan salah Atlas, Smith pun berjanji akan membantu Atlas. Atlas akhirnya mengizinkan proses sinkronisasi dilanjutkan. Sinkronisasi itu pun akhirnya selesai. Sekarang Atlas bisa mengakses semua program Smith. Smith kemudian datang memberikan alat pernafasan kepada Elias. Setelah Atlas dan Smith bergabung, Smith memberitahu kalau 4 menit lagi pesawat tempur Deep akan diluncurkan menuju ke bumi. Smith juga memberitahu kalau semua senjatanya telah dilucuti, tinggal tersisa meriam di dada karena senjata itu tersembunyi. Atlas lalu melihat rongsokan robot yang ada di sana, dan dia pun memiliki ide. Atlas memodifikasi robot Smith dengan rongsokan tadi. Smith kini mempunyai 4 tangan dengan senjata. Atlas dan Smith pun melesat menyerang pasukan Harlan yang menghadang mereka. Namun musuh terus muncul dengan jumlah yang sangat banyak, membuat Atlas kewalahan. Selain itu, dia juga harus menghentikan pesawat Deep yang akan terbang. Dari jauh Atlas melihat Elias mengarahkan RPG ke tumpukan bahan bakar. Elias pun menyuruh Atlas untuk pergi. Dengan berat hati Atlas pun pergi meninggalkan Elias yang mengorbankan diri meledakkan tempat itu. Setelah berhasil keluar, Atlas berlari ke pesawat Deep yang akan segera terbang. Dia harus mencegahnya, tapi robot drone terus muncul menembaki Atlas. Dengan kesulitan Atlas dan Smith pun berhasil menghancurkan drone-drone itu. Harlan kemudian muncul menembakkan meriam. Atlas menghindari serangan itu, membuat mereka tidak sadar kalau pesawat tempur Deep sudah mulai terbang. Atlas berniat menembak pesawat itu, tapi Smith melarangnya. Karena bom karbon yang ada di dalamnya masih aktif, mereka harus menonaktifkannya lebih dahulu. Atlas pun menyuruh Smith menghack sistem pesawat Deep untuk menonaktifkan bom itu. Kemudian Atlas mengambil senjata. Dia harus menembak pesawat sebelum pesawat itu terlalu jauh. Tepat di saat Atlas melepaskan tembakan, Smith berhasil menonaktifkan bom karbon itu. Pesawat Deep pun berhasil dihancurkan. Atlas kemudian menghindari puing-puing pesawat yang berjatuhan. Smith berencana membawa Atlas menuju kapal penyelamat, namun Atlas menghentikan langkahnya. Atlas berpikir kalau mereka harus menghentikan Harlan untuk selamanya. Atlas dan Smith pun mulai memikirkan bagaimana cara mengalahkan Harlan. Harlan yang menghadang mereka pun berkata, kalau dia akan memanfaatkan Atlas untuk memanggil pesawat Deep lain untuk datang lagi ke planet ini. Harlan kemudian mengeluarkan pedang api di antara jari-jarinya, seketika terjadi pertarungan yang sengit. Harlan berhasil memotong salah satu lengan robot Smith. Harlan kemudian menusuk robot Smith hingga melukai lengan Atlas, dan Harlan lalu mengubah pedangnya menjadi cambuk. Kemudian Atlas membaca pola serangan Harlan. Akhirnya Atlas bisa membalas serangan itu. Bahkan Atlas berhasil memotong salah satu lengan Harlan. Kemudian Atlas berusaha memotong kepala Harlan, namun Harlan memasang kembali lengannya dan menyerang Atlas. Harlan menyerang robot Smith dengan brutal. Dan kini Harlan mengincar baterai fusi milik robot Smith untuk mematikannya. Smith pun akhirnya jatuh dan Atlas tak sadarkan diri. Smith tidak bisa mendeteksi detak jantung Atlas, kemudian mengaktifkan alat kejut untuk membangunkan Atlas, tapi tetap tidak berhasil. Di saat Harlan mendekat, Smith mengaktifkan meriam dadanya untuk menyerang Harlan. Smith masih berusaha terus membangunkan Atlas di tengah serangan Harlan, yang akhirnya berhasil menghancurkan baterai fusi robot Smith.
Tiba-tiba dari belakang Atlas menusuk kepala Harlan. Dalam waktu sekaratnya Harlan mengatakan, kalau Atlas tidak bisa membunuhnya, karena tugas Atlas adalah menangkapnya hidup-hidup. Atlas menjawab kalau dia hanya membutuhkan prosesor milik Harlan. Atlas kemudian menghancurkan Harlan dan mengambil prosesor di kepalanya. Kemudian Atlas menghampiri Smith yang mengalami kerusakan yang parah akibat baterai fusi yang hancur. Smith mengatakan kalau dia akan memberikan sisa energinya kepada alat pernafasan milik Atlas, agar Atlas bisa bertahan lebih lama. Tapi Atlas pun menolak. Dia tidak ingin Smith melakukan itu. Smith pun menjawab, kalau tugas utamanya adalah melindungi Atlas agar tetap hidup. Smith pun akhirnya mematikan semua sistemnya. Atlas pun sangat sedih dan merasa kehilangan. Hingga beberapa saat kemudian dari langit pasukan KPI pun datang untuk menyelamatkan Atlas. Beberapa bulan kemudian, diceritakan Atlas menjadi komandan Ranger di bumi. Dia memeriksa robot Ark-nya yang sudah selesai diperbaiki dengan spesifikasi yang dia inginkan. Setelah Atlas menaiki robot itu dan melakukan sinkronisasi, Atlas pun tersenyum ketika Smith masih mengenalnya. Dan film pun tamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video kita selanjutnya. Bye-bye!